Pemirsa, Rumpi hari ini kehadiran Musdalifah dan juga Ustadz Zaki Mirza. Ada apa di antara mereka? Saksikan Rumpi No Secret. Oke, selamat sore semuanya. Baiklah, saya Kak Ros. Hari seperti biasanya kita mojok dulu yuk di pojok Rumpi No Secret. Oke. Minggu lalu tanggal 22 itu ada 2 pernikahan ya. Satu pernikahan Nina Zatulini dan pernikahannya Feby Febiola bersama Frankie Sihombing. Nah, yang unik di pernikahan itu adalah tidak dihadiri oleh putranya Frankie Sihombing, seorang penyanyi yang sudah terkenal yaitu Petra Sihombing. Petra itu orang bertanya-tanya kenapa sih dia nggak datang, dia nggak setuju, apakah karena dia tidak setuju. Dan dia tidak mau diwawancara oleh media, selalu no comment. Tapi akhirnya Petra Sihombing ini menulis blog, mencurahkan perasaannya. Ya, ini ada artikelnya, Petra Sihombing tak hadir. Jadi di blognya itu Petra bercerita sedikit tentang bagaimana kehidupannya dia, ayahnya, ibunya, adik-adiknya, begitu bagaimana kehidupannya, apa yang sudah diketahui media dan apa sebetulnya yang media tidak tahu tentang dirinya. Dia tidak ingin mengeluarkan statement ke media karena tidak ingin apa yang ia katakan itu menjadi bahan gosip dan juga tidak ingin kemudian itu dipelintir menjadi bahan yang membuat provokasi. Intinya adalah menghadapi pernikahan ayahnya yang kedua. Ya, pernikahan kedua ayahnya, dia mengatakan itu adalah sebuah fakta, ya, sebuah fakta yang harus dijalani dan kehidupan itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun dengan kata-kata bahwa segala yang sudah disatukan itu hanya maut yang bisa memisahkan. Karena menurut Petra, pernikahan itu kalau menurut dia, walaupun dia belum pernah menikah, pernikahan itu adalah sesuatu yang happening, and happening. Kamu mengerti nggak? Maksudnya happening. Itu beda dengan yang tanggal tua. Hai, pening. Ya, itu bukan, beda. Oh, itu pusing, benar. Maksudnya namanya menikah itu bukan cuma berhenti pada saat pernikahan, pakai baju putih terus itu namanya pernikahan. Enggak, tapi pernikahan itu panjang sampai kita meninggal itu adalah sebuah perjuangan dan sebuah usaha begitu. Tapi yang menarik itu adalah statement terakhir dari Petra. Coba lihat statement terakhir. Nah, ini. Life isn't always what I wanted, still I'm grateful, surviving, living by His sufficient grace, and a hot girlfriend. Dan itu mengantar kita pada sebuah pertanyaan selanjutnya. Siapakah hot girlfriend dari Petra Sihombing? Kita usut-usut, ya, kita usut-usut ternyata pacarnya adalah, namanya adalah Firina Sinatria. Dan dia bukan bersaudara atau bukan adik, bukan kakak dari Darius Sinatria, yang ada hubungannya ya. Firina ini dulu pacarnya Elo kalau nggak salah. Tapi Elo sekarang sudah punya pacar baru dan akan menikah di tahun 2016 ini. Sama siapa? Siapa namanya? Aureli. Gitu. Ingat ya Elo ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang happening. Ya kadang-kadang memang bikin pening. Ya gitulah ya. Oke. Dan itulah berita kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk pojokan kita. Sebelum kita bertanya ada apa di antara Musdalifah, kenapa dia dari dulu itu bersahabat sekali dengan Ustadz Zaki Mirza? Apakah kehadiran Ustadz ini karena sebentar lagi Mbak Musdalifah sudah mau move on dengan laki-laki? Penasaran kan? Tenang, kita panggilkan dulu seorang perempuan ya yang juga punya banyak kisah. Oh, siapa profilnya? Kita lihat dulu yang berikut ini. Neneng Rosdiana atau yang lebih dikenal dengan nama Oci Rosdiana adalah seorang artis sekaligus penyanyi kelahiran Depok 24 Januari 1999. Oci memulai karirnya sejak berusia 5 tahun dengan membintangi beberapa judul FTV. Nama Oci mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika ia tergabung dalam idol group JKT48 di tahun 2011. Hanya bertahan 1 tahun, pada November 2012 Oci memutuskan untuk keluar dari JKT48 untuk bersolo karir. Di tahun 2014, nama Oci semakin dikenal setelah menjadi pemeran utama di sebuah sinetron. Kisah asmara Oci tentunya tak luput dari sorotan.
Januari 2015 lalu Oci sempat dikabarkan terjerat cinta lokasi dengan Ical Muhammad yang merupakan lawan mainnya dalam sebuah sinetron. Oci dan Ical kerap memposting potret jalinan asmara mereka di akun Instagram masing-masing. Tapi sayang kisah cinta Oci dan Ical tidak berjalan mulus dan dikabarkan telah berakhir. Juli 2015 lalu, Oci resmi memperkenalkan kekasih barunya yang bernama Rian Septiandi. Sama halnya seperti Ical, Rian juga merupakan lawan main Oci di sebuah sinetron. Lalu benarkah cinta lokasi antara Oci, Ical, dan Rian hanya untuk mendongkrak popularitas belaka? Dan bagaimana Oci menghapus bayang-bayang sebagai mantan personil JKT48? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yang banyak diminta oleh penonton Rumpi No Secret, kita hadirkan inilah Oci Rosdiana. Apa kabar Oci? Baik, Kak. Aduh, kamu tambah kurus ini karena main sinetron berbulan-bulan itu atau dari dulu emang segini-segini aja badannya? Dari dulu emang segini aja, cuman karena setiap hari fighting ya jadi jagoan. Jadi berotot kurus dong kan. ya? Lumayan. Lumayan. Oh, Aderai. Aderai jangan lah. Kan dia biasa adegan fighting, berarti kan orangnya tough banget gitu ya. Secara fisik tough, kita uji mentalnya di kursi kita langsung, yaitu kursi fitnah atau fakta. Oke, kamu udah pernah nonton acara ini kan? Udah pernah ya? Lihat teman-teman kamu duduk di sini udah tahu ya? Pernah. Pernah, ya kan? Oke, jadi saya akan bertanya, ini adalah hasil dari kepo-kepo kita ya. Kita akan tanya segala hal dan dengan berani, dengan lantang. Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya supaya gamblang jelas semuanya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Oci, bahwa kamu memutuskan keluar dari JKT48 itu karena kamu merasa kalah pamor ketimbang Melody dan Nabila. Fitnah atau fakta? Fitnah. 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 Kenapa keluar kalau gitu, Bu? Kepo banget. Kenapa sih, kan itu lagi Gini. happening banget gitu. Kan sebelum masuk JKT itu kurang lebih kelas 5 SD ya, aku udah mulai main sinetron, tapi waktu itu sempat vakum karena pengen fokus ke sekolah. Udah ngerasain gimana rasanya nyanyi, tapi ngerasa lebih suka ke dunia acting. Oh, karena itu kamu keluar, kamu pengen lebih mendalami aktingnya. Betul. Oke, lanjut. Jadi bukan karena Nabila dan bukan karena Melody ya? Bukan. Oke. Tapi fans kamu masih tetap, yang dari JKT itu masih tetap ngikut? Iya, ada beberapa. Cuma kan sering berjalannya waktu makin banyak penggemar. Tapi kamu masih sering pakai rok mini, rok gemes gitu gak sih? Masih suka. Kalau mengenang-enang tuh masih ada. Oh, masih ada ya. Oke, lanjut. Itu baju itu boleh kamu simpan atau dikembaliin ke itu manajemen? Enggak, itu punya manajemen. Oh, oke. Ya sudah. Nanti beli aja. Kepo banget ya bajunya. Penting lah, aku pengen minjem juga. Kayaknya gak ada yang muat buat aku tapi ya. Kamu juga pengen minjem kan? Fitnah atau fakta? Oci Rosdiana bahwa waktu kamu masih di JKT48 saat lagi manggung, saking semangatnya, bibir kamu pernah kepentok mikrofon sampai berdarah. Fakta. Kenapa itu bisa begitu? Ya namanya satu panggung. Jontor dong ya. Terus rame-rame se-RT nyanyi. Se-RT. Udah yang namanya ngeliat penonton banyak tuh udah yang Semangat banget gak gitu. peduli aku udah bansi gitu kan. Udah gitu ya. tiba-tiba kebentok temen kan Pak. Sampai terakhir kan pos terakhir Aita kata. Terus penonton yang bawah, Kak Oci bibirnya. Oh iya terus kan dari gini terus. Tap. Oh, berdarah, makasih ya udah ngingetin. Enggak. Kamu gak ngerasa gini asin-asin apa ya ini Iya, gitu ya? mikirnya kok lipstik gue jadi asin. Kok jadi cair gitu ya? Cuman ada yang ngingetin pas begitu ngaca berdarah. Oh, kamu pernah gak sih pas lagi nyanyi tapi mic-nya di sini, bukan di sini? Ada fotonya tuh ya. Tapi itu bukan aku. Oh, bukan kamu ya? Enggak dong, meskipun. Ya gitu deh, gak jadi. Kepancing kan gue. Gak jadi. Meskipun apa ya? Nggak tahu. Meskipun kamu Lupa. bingung gitu, tapi kamu kalau nyanyi mikrofon tetap di sini ya. Tapi namanya nyanyi di sini, kalau di sini gak kedengeran. Maksudnya buat temennya supaya kalau nyanyi kedengeran gitu ya. Iya. Enggak, itu jadi itu nggak sengaja ya, bukan karena dendam pribadi gitu. Tokin Nggak sengaja, karena kan emang se-RT Oh ya, banyak. Sempit lagi tempatnya, personilnya, terbatas. Terus tempatnya terbatas. Gimana sih perasaan kamu tuh kalau perform gitu diulu-ulukan sama cowok-cowok gitu yang gitu. Ya seneng lah, pasti udah ngerasain banyak pengalaman di nyanyi. Oke, baik lanjut. Iya lanjut. Fitnah atau fakta Oci bahwa kamu itu sempat marah sama Samuel Zergwin gara-gara adegan nafas buatan yang kebablasan. Oh my God. Rumpi. Itu ramai diperbincangkan ya kan, nafas
buatan. Dengerin dulu. Gimana itu sebenarnya? Apa yang terjadi? Enggak, itu pas adegan itu ada Kak Franda loh nungguin di monitor. Dan itu adegannya itu ya gimana ya, mulut aku sama mulutnya Mue tuh di overlap gitu, pakai tangannya Mue gitu. Ngajak ribut banget sih dia. Pulang dia. Benar, ada yang gini, benar. Iya, ada tangannya, nggak mungkin orang ada Kak Franda Oh, kan. tapi di jadi kamu monitor. nggak marah, itu bukan adegan yang kebablasan. Nggak bukan? marah, siapa sih? Jadi yang siapa yang gosip marah itu? waktu itu sebenarnya sih? Nggak ada Pak RT. RT kalian Nggak ada yang marah ya? nggak ada yang marah. Oh, Itu oke. fit. Tapi kamu gimana? Ada rasa deg-degan nggak pada saat adegan itu ditonton sama Franda? Ya ngapain deg-degan, orang nggak ada apa-apa Oh, sama iya, Mue. bener-bener. Mue itu udah apa ya, aku anggap tuh abang-abangan aku dulu. Abang-abang, bang beli bakso Bang. Enggak, udah nggak jualan bakso, Mue udah jualan somai. Somai. Oke lanjut, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu sering dicemburui oleh Franda gara-gara sering beradegan mesra dengan Samuel Silkwood. Ada artikelnya ya, Coba kita Fitnah. fitnah. Bener. Baik-baik aja sama Franda. Kan Ya boleh nanti disatuin ya, aku sama Kak Franda di sini. Orang kita sahabatan. kalau di depan kamu mungkin dia nggak cemburu. Tapi di belakangnya kan kita nggak Ih, pernah panas tahu banget. ya kan. ya, gimana ya, aku sama Cipan itu, aku manggil Cipan kan. Maksudnya temen dekat, sahabatan, sering main bareng. Terus kalau Kak Franda main ke lokasi ya kita ngobrol bareng. Kamu tahu nggak kenapa dia deket sama kamu? Itu sebenarnya memata-matai kamu. Iya. Enggak. Nggak Kamu tahu. dekatnya sesudah dia pacaran sama Samuel kan? Ya iyalah orang. Ya itu benar berarti dugaan saya. Nanti kita Ya tanya sama maksudnya Franda kan ya. kasihan kalau Kak Franda datang ke lokasi nggak ada yang ngajak ngobrol. Oh iya jadi temannya sama kamu. Oke lanjut ya. Baik, fitnah atau fakta? Oci, bahwa kamu terlibat cinta lokasi bukan cuma sekali. Bukan cuma 2 kali, tapi 3 kali kamu terlibat cinta lokasi. Coba Di sebutin. sinetron yang sama. Sebutin siapa? Siapa yang pertama itu adalah Leondo Chan, Ical Muhammad, dan Rian Septiandi. Oh my god, gini loh. Itu fitnah karena ibaratnya apa ya, namanya satu lokasi, ketemu setiap hari. Ya teman dekat aja gitu. So tahu banget loh. Lihat di mana? Siapa yang bayar tuh siomaynya waktu itu berdua? Alhamdulillah mutu. Tuh nih. Ical dan Leon. Aduh kalian deket sama Leon, habis itu deket sama Ical, habis itu deket sama Rian. Itu apa nggak terjadi pertumpahan darah di antara ketiga laki-laki itu? Ya namanya kan ketemu setiap hari, teman sama siapapun dekat, mau cewek mau cowok. Udah setahun lebih bareng kan. Oke, kita akan tanya kepada Oci ya. Di antara 3 laki-laki ini mana dan seperti apa sifat-sifat ketiganya yang membuat dia sempat dekat? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Masih muda ini nggak apa-apa lah.